Pernah kepikiran buat bikin rumah jadi smart home? Nah, kali ini kita bakal bahas tuntas gimana cara merencanakannya. Biar nggak stres dan nggak salah langkah, kita kasih checklistnya. Oke, jangan pasang automation sebelum cek 5 hal ini. Dengar ini mungkin kedengarannya serem ya, tapi jujur ini nasihat paling bagus yang bisa Anda dapat. Kenapa? Soalnya sering banget kita tuh saking semangatnya langsung beli ini itu tanpa rencana. Ujung-ujungnya malah ribet sendiri. Nah, kita di sini mau mastiin hal itu nggak akan kejadian sama Anda. Dan solusinya ternyata simple banget. Cuma butuh sebuah checklist dengan 5 poin kunci. Anggap aja ini panduan Anda yang bakal mastiin setiap rupiah yang Anda keluarin buat otomasi itu bener-bener pas dan bikin hidup jadi lebih gampang, bukan sebaliknya. Karena gini, kunci utamanya itu sederhana banget. Smart home yang sukses itu bukan soal beli alat paling mahal atau paling canggih. Bukan. Kuncinya itu ada di perencanaan yang matang. Kalau checklistnya bener, Anda bisa bangun rumah pinter yang efisien dan siap buat masa depan. Oke, kita masuk ke poin pertama ya. Dan ini yang paling dasar, paling fundamental. Semuanya itu harus dimulai dari Anda sendiri. Dari rutinitas harian Anda dan keluarga. Jadi, lupain dulu deh teknologinya, kita pikirin dulu soal hidup kita sehari-hari. Coba deh, sekarang ambil waktu sebentar buat mikir. Apa sih yang sebenarnya pengen dibikin otomatis di rumah? Aktivitas harian mana yang paling sering Anda lakuin? Dan bagian mana dari rutinitas itu yang kalau dibikin otomatis, hidup tuh bakal kerasa jauh lebih enteng? Contohnya gini, pas pagi-pagi, daripada kaget bangun karena alarm, terus ngeraba-raba nyari saklar lampu, gimana kalau tirainya kebuka pelan-pelan, terus lampu kamar nyala lembut, otomatis? Atau pas malam, tinggal ngomong selama tidur, semua lampu mati, AC nyala di suhu favorit, dan sistem keamanan langsung aktif. Nah, itu gunanya otomasi, bikin momen-momen kecil kayak gitu jadi simpel. Nah, kalau udah tahu nih maunya apa, sekarang kita pindah ke fondasinya. Sebelum kita pasang otak pintarnya, kita harus cek dulu kerangka rumah kita. Udah siap belum? Dan kerangka yang kita maksud di sini, ya sistem kelistrikan. Tenang, ini nggak serumit kedengarannya kok. Ada 3 hal simpel aja yang perlu dicek. Pertama, panel listriknya kuat nggak? Kedua, posisi titik lampu sama saklar udah pas belum sama rencana? Dan yang paling penting, total beban dayanya, sanggup nggak nampung semua perangkat pintar yang baru nanti? Soalnya, kalau ini diabaikan, ya sama aja kayak bangun rumah di atas fondasi yang rapuh. Poin ketiga, ini soal mikir jangka panjang. Kesalahan yang sering banget terjadi, itu milih sistem yang kaku. Padahal, yang Anda butuhin itu sistem yang bisa tumbuh bareng Anda, yang bisa beradaptasi seiring perubahan kebutuhan dan teknologi di masa depan. Nah, inilah yang kita sebut sistem moduler. Maksudnya apa? Artinya, Anda tuh nggak perlu langsung bikin satu rumah jadi otomatis semua. Nggak perlu. Anda bisa mulai dari yang paling penting dulu, mungkin lampu di ruang keluarga aja. Nanti, kalau udah ada dana lagi atau butuh fitur lain, sistem ini ngebolehin Anda buat nambah tirai, AC, dan lain-lainnya dengan gampang banget. Perbedaannya tuh jelas banget. Kalau sistemnya kaku, Anda kayak dikunci. Mau nambah fitur baru? Wah, siap-siap deh bongkar tembok. Repot. Tapi, dengan sistem modular, Anda bisa upgrade tanpa bongkar. Nambah fungsi baru tuh segampang nambahin modul, gak perlu renovasi besar-besaran. Ini bener-bener game changer. Oke, poin keempat. Dan ini sering banget kelewat padahal penting banget, elemen manusianya. Teknologi secanggih apapun kalau susah dipakainya, ya percuma kan? Rumah pintar yang hebat itu adalah rumah yang ramah buat semua penghuninya. Coba deh bayangin, semua orang yang tinggal atau main ke rumah Anda. Anak Anda bisa nggak nyalain lampu kamarnya dengan gampang? Orang tua Anda yang lagi nginep, bingung nggak nanti? Terus sistemnya cukup gampang dipahami nggak? Bahkan buat tamu yang baru pertama kali datang. Ini harus dipikirin. Intinya begini, teknologi itu harusnya nyesuaiin sama keluarga Anda, bukan keluarga Anda yang dipaksa nyesuaiin sama teknologi. Tujuan akhirnya kan nyaman dan gampang. Kalau sistemnya malah bikin orang frustrasi, ya berarti sistem itu udah gagal. Dan kita sampai di poin kelima, yang seringkali jadi penentu segalanya. Anggaran dan cara pemasangannya. Dengerin ya, rumah pintar itu nggak harus mahal kok, asal direncanain dengan benar. Jadi tentuin dulu budget Anda dari awal. Terus putuskan, ini mau jadi proyek DIY yang Anda kerjain sendiri atau butuh bantuan profesional? Keputusan ini penting banget, karena bakal ngaruh ke pilihan produk dan skala proyek Anda dari awal sampai akhir. Nah, jadi itu dia 5 kuncinya. Mulai dari kebutuhan harian, ngecek fondasi listrik, milih sistem yang fleksibel, mastiin gampang dipakai sekeluarga, sampai ke urusan budget. Dengan peta jalan ini, Anda nggak lagi ngeraba-raba dalam gelap. Anda udah siap buat nyusun rencana yang konkret, buat rumah pintar yang bener-bener jadi solusi buat Anda.
Dan kalau Anda mau mulai dengan lebih gampang, sumber materi kita punya langkah praktisnya nih. Cukup kirim pesan langsung atau DM dengan tulisan checklist Tap Home. Nanti Anda bakal dapat panduan yang bisa disesuaikan langsung buat rumah Anda. Gampang kan? Jadi sekarang pertanyaan buat Anda renungin. Dari 5 poin tadi, fitur otomasi apa nih yang bakal jadi prioritas nomor 1 di checklist Anda?